Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangning yang Abian Base. Hari ini, hari Selasa, tanggal 7 November 2023, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan kita, marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang mendasari kehidupan kita hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, Allah di dalam nama Putra, Tunggalmu Tuhan Yesus Kristus, yang kami amini dan imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sangat sungguh bersyukur Tuhan atas pemeliharaanmu. Semalam kami boleh lewati, kami boleh beristirahat, dan pagi ini Engkau izinkan kami untuk menerima anugerah hari baru pemberian Tuhan. Dan kami rindu Tuhan mendasari kehidupan kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman ini sungguh menguatkan dan memulihkan kami, sehingga hari ini kehidupan kami dipenuhi dengan ucapan syukur, sukacita, dan damai sejahtera-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sungguh berharap kita semua ada di dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan yang baik. Dan marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Yehezkiel 34 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan firman yang kedua dari Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Firman Tuhan yang kita akan bersama-sama renungkan pagi hari ini, kami berikan judul Gembala yang Baik dan Benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan kegetiran dalam hati kita ketika kita menyaksikan sosok figur yang seharusnya melindungi tetapi malah menyakiti? Atau barangkali ketika kita menyaksikan sebuah berita di televisi, ada orang tua atau oknum orang tua yang seharusnya memberikan bimbingan, kenyamanan, perlindungan kepada anak-anaknya, namun sebaliknya malah memberikan pelecehan, siksaan kepada anak-anaknya. Atau barangkali kita juga seringkali mendapatkan berita pemimpin-pemimpin yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat yang dipimpinnya, tetapi sebaliknya malah mengambil hak rakyat. Jikalau kita membaca keseluruhan dari Yehezkiel 34 ayat 1 sampai dengan ayat 31, maka kita akan dapat melihat perbandingan antara gembala yang baik dan gembala yang jahat atau gembala yang tidak baik. Gembala yang tidak baik akan menyandang status sebagai gembala, namun tidak menjalankan peran dan fungsinya atau fungsi kegembalaannya dengan baik. Gembala yang tidak baik menggembalakan dirinya sendiri, menikmati susu dombanya, membuat pakaian dari bulu dombanya, dan memakan daging dombanya. Gembala yang tidak baik tidak pernah serius menggembalakan dombanya. Gembala yang tidak baik juga tidak menguatkan domba-dombanya yang lemah, tidak memberikan pengobatan bagi yang sakit, tidak membalut yang luka, tidak membawa mereka pulang ke yang tersesat, dan tidak mencari yang hilang. Bahkan sebaliknya, mereka menginjak-injak domba dengan kekerasan. Gembala yang tidak baik membiarkan dombanya terserak di mana saja, bahkan membiarkan domba-dombanya menjadi mangsa binatang-binatang liar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi fokus gembala yang tidak baik adalah dirinya, dan dirinya. Lalu kemudian Allah mengirim Yehezkiel untuk bernubuat melawan gembala-gembala yang tidak baik tersebut.
Allah mengingatkan status dan peran gembala yang sesungguhnya yang tercermin di dalam diri Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik mencari dan memperhatikan domba-dombanya. Yesus Kristus menggenapi nubuatan di atas dengan menjadi gembala yang baik hati, yang rela mati dan berkorban bagi domba-dombanya. Sebagai domba yang sudah ditebus oleh darah gembala yang baik yaitu Yesus Kristus, maka selain kita mendapat perlindungan dan jaminan keselamatan sebagai warga kerajaan Kristus, kita juga perlu belajar untuk menjadi domba yang baik. Caranya melalui kehidupan kita yang taat pada kehendak dan pimpinan Kristus sebagai gembala yang baik dalam kehidupan pribadi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, figur Tuhan Yesus sebagai gembala sebenarnya tidaklah terlalu mengagetkan bagi kita semua, karena di dalam kisah kelahirannya sudah disinggung bahwa dia akan menjadi pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Dia diutus terutama kepada domba-domba yang hilang dari antara Israel. Jikalau ada satu domba saja yang hilang, dia pasti akan mencarinya. Jikalau satu saja dicari sedemikian rupa, tidak mungkin dia hanya berdiam diri saja ketika banyak domba-dombanya yang lelah dan terserak terlantar. Tuhan Yesus adalah gembala yang menggenapi janji Allah di perjanjian lama. Ketika umat Allah tidak diperhatikan dengan baik oleh para pemimpin-pemimpin mereka, Tuhan berjanji akan mengutus seorang gembala dari keturunan Daud. Sang Mesias akan datang untuk mencari dan merawat domba-domba yang hilang. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan tawaran kelegaan kepada barang siapa yang letih, lesu, dan berbeban berat dan yang mau datang kepadanya. Yang menggerakkan Tuhan Yesus berkeliling semua kota, desa untuk mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang mati adalah belas kasihan-Nya. Belas kasihan Tuhan Yesus terpad kepada jiwa-jiwa yang hilang. Inilah misi Tuhan Yesus yang didasari oleh belas kasihan. Allah Bapa di sorga ketika mengutus putra tunggalnya yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia juga didasari oleh belas kasihan. Yohanes 3 ayat 16 bisa kita lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adalah utusannya yang melanjutkan misi dari Tuhan Yesus. Untuk melaksanakan misi Tuhan Yesus, kita pun juga harus memiliki rasa belas kasihan. Rasa belas kasihan ini kita tujukan kepada mereka-mereka laksana domba-domba yang tidak bergembala, yang terlantar, yang lelah. Domba yang tidak bergembala adalah domba yang lelah dan domba yang terlantar terserak. Artinya mereka rentan dan bisa binasa, bisa menjadi mangsa dunia ini. Domba ibaratnya adalah lambang binatang yang lemah. Domba membutuhkan gembala untuk menuntunnya. Tanpa gembala ia sangat rentan terhadap mangsa, binatang buas maupun jatuh ke dalam jurang yang siap membinasakan mereka. Itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya harus membawa jiwa-jiwa itu kepada Kristus Sang Gembala Agung yang akan menuntun mereka kepada keselamatan, kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Kita juga adalah gembala bagi jiwa-jiwa yang lelah dan yang tersesat. Gembala yang baik mengumpulkan domba-domba yang terserak. Gembala yang baik mencari yang hilang, membalut yang luka, menguatkan yang sakit, dan melindungi seluruh dombanya. Dia yang memberikan rasa aman tentram bagi dombanya, mencari dan menyelamatkan yang terhilang, memberikan makanan rohani terbaik melalui ajaran, didikan, teguran, sehingga jiwa-jiwa tersebut dapat bertumbuh dengan baik. Gembala yang baik akan menuntun ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku, tahukah kita bahwa kita semua dipanggil menjadi gembala dalam dunia ini? Gembala bagi keluarga kita, gembala bagi anak-anak kita, gembala bagi bawah-bawahan kita di kantor, bagi saudara-saudara kita di sekitar kita, gembala bagi anak-anak sekolah minggu yang kita ajarkan, dan juga gembala bagi semua orang yang kita layani.
Apapun profesi yang dipercayakan Tuhan kepada kita hari ini, saudara-saudaraku, ingatlah Tuhan ingin kita berperan sebagai gembala yang baik dengan meneladani Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang agung. Tuhan memberkati kita untuk menjadi gembala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala yang agung, gembala yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami, menjaga iman kami, menjaga jiwa-jiwa kami, sehingga senantiasa ada di dalam jalan kebenaran dan jalan yang indah yang Engkau telah tuntun kami. Namun kami juga rindu Tuhan menjadi gembala-gembala bagi keluarga kami, bagi anggota-anggota masyarakat, bagi staf-staf bawahan kami, juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tunjukkanlah kami jalan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa menjadi gembala-gembala yang baik. Roh Kudus memberikan kami tuntunan, lawatan, dan kekuatan untuk senantiasa dapat menjadi gembala-gembala yang baik dan benar. Sehingga kehidupan kami Tuhan, sungguh Engkau berkati. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hati kami Tuhan, dan sungguh menguatkan kami untuk hidup menjadi gembala bagi orang-orang yang lelah dan terlantar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Selamat menjadi gembala-gembala yang baik dan benar, menyelamatkan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Shalom.